Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbanturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Huwebe Shem Yesua Hamasya Weruha Kodes. Kali ini kita mau berbicara tentang topik asam urat. Nah, kata kunci yang kita mau bahas hari ini adalah makanan apa sih yang dipantang pada penderita asam urat. Nah, tapi baik sebelum kita mulai ke sana, kita akan membahas dulu, kita bersepakat dulu tentang definisi asam urat. Nah, asam urat itu adalah atau penyakit asam urat atau gout itu adalah penyakit infeksi ya, bukan infeksi, salah satu jenis radang sendi ya yang terjadi karena penumpukan kondisi asam urat. Jadi asam urat ini berlebihan di dalam tubuh dan kemudian dia menumpuk di sendi-sendi tubuh kita, khususnya di sekitar jari kaki, pergelangan kaki, kemudian juga bisa ada di lutut ya. Nah, kalau sampai kejadian ini rasanya memang sangat menyakitkan sekali. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan asam urat itu sebetulnya adalah kristal, ya, kristal dari asam urat. Bentuknya gambarnya seperti ini yang saya kasih lihat di samping itu. Nah, ini terjadi akibat dari kondisi asam urat yang banyak beredar di dalam tubuh dan tidak bisa dikeluarin. Satu teori mengatakan bahwa produksinya berlebihan karena pola makan. Nah, tapi ada yang menarik begini. Misalnya katanya nggak boleh makan jeroan gitu ya, nggak boleh makan jeroan, nggak boleh makan ikan-ikan laut atau makanan seafood gitu. Nah, kenapa dong dulunya nggak apa-apa makan seafood, sekarang jadi apa-apa, kan begitu? Kenapa dong dulu makan hati sapi gitu ya, kemudian limpa sapi, kok nggak apa-apa, sekarang jadi apa-apa? Nah, kan berarti sebetulnya ada satu proses yang terjadi. Salah satu yang dituduh adalah faktor genetik. Nah, kemudian juga faktor lain seperti gaya hidup juga sering disalahkan. Nah, apapun itu, pokoknya yang jelas sekarang kondisinya banyak sekali orang menderita asam urat, ya. Nah, kalau ini sudah terjadi, biasanya adalah langsung harus pengen tahu makanannya apa gitu ya. Nah, sebelum sampai ke sana kita tahu dulu nih barangnya apa. Nah, saya mau ngasih lihat sama Anda, teman-teman, ini adalah gambar kristal asam urat seperti ini dan kalau kita bisa mengetahui barangnya, maka mungkin kalau kita tahu pathway-nya atau jalurnya, maka kita bisa atasi ya. Nah, tadi pendekatan pertama adalah karena makanan, tapi ada pendekatan kedua adalah bahwa sebetulnya yang menjadi masalah dan membuat asam urat ini sulit untuk dibuang adalah kata kuncinya adalah 3. 1, gula, 2, goreng, 3, garam berlebih menurut saya. Artinya apa? Artinya beberapa orang dengan kadar asam urat lebih tinggi dari 7, bahkan 8, bahkan 9 itu nggak ngerasa apa-apa. Tapi pada beberapa orang dengan kadar asam urat 6 aja, batasnya itu kan 7 ya. 7 pada laki-laki, 6 pada perempuan. Pada asam urat kadarnya cuma 6 aja atau bahkan 5 aja yang sudah sakit. Kok bisa? Nah, salah satu yang diduga adalah karena gula. Jadi nanti pun dengan pantang dulu makanan yang kaya akan purin. Purin adalah asam amino yang nanti hasil metabolismenya menyebabkan produksi asam urat. Nah, jadi kita pantang dulu makan makanan yang kaya akan purin. Nah, setelah itu kita ubah pola hidup kita dengan pola makan sehat, dengan olahraga, kemudian dengan bantuan obat-obatan. Setelah itu setelah membaik, maka sebetulnya kita nggak ada masalah dengan makanan pantang itu selama gula, goreng itu kita bisa hindari. Nah, itu dulu kata kunci pertamanya. Oke, sekarang saya mau kasih lihat gambar gejala kaki yang menderita asam urat. Nah, teman-teman bisa lihat yang di atas adalah foto kaki, yang di bawah adalah contoh lokasi peradangan nih, ya. Nah, di sini lokasi peradangan ini, ya. Nah, ini kan bisa jelas nih, tuh. Nah, ini, ya. Nah, apa yang terjadi di sini adalah terjadi penumpukan kristal asam urat yang tadi gambarnya udah kita kasih lihat nih. Nah, kenapa dia numpuk di sini? Karena nggak dibuang. Harusnya dia bisa dibuang lewat ginjal melalui urin. Nah, ketika kondisi tubuh kita nggak baik, makanya salah satu keywordnya atau kata kuncinya adalah pengentalan darah sehingga ginjal tidak bisa menyaring darah dengan lebih optimal. Darah kental itu gara-gara gula, goreng, garam kelebihan. Ingat ya, kalau dari saya. Jadi jangan lagi nanti cuma nyalakan ikan laut, seafood ya, kemudian sapi dan lain sebagainya. Karena banyak orang makan makanan tersebut itu nggak apa-apa.
Tapi pada beberapa orang kok jadi apa-apa menjadi asam urat. Memang saya kira ada faktor genetik yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau faktor genetik ini terlibat, maka memang orang yang punya faktor genetik dengan asam urat memang bermanifestasi. Tapi ini saya kasih lihat ini gambarnya. Nah, setelah kita lihat gambarnya, dan mungkin Anda yang punya masalah dengan asam urat punya masalah seperti ini. Nah, kita pengen buang nih, si kristal ini kita pengen buang. Oke, kristal kita pengen buang. Artinya cara ngebuangnya apa? Kita bantu proses pembuangannya dan kita cegah supaya nggak numpuk lagi. 2 kalimat ya. Yang ini kita bantu buang, dan kalau proses pembentukannya kita cegah. Nanti kita bahas ya. Nah, memang kalau udah sampai sangat menyakitkan sekali, Anda bisa berkunjung ke dokter terdekat di tempat Anda. Kalau ini bisa dikeluarin ini, kalau memang sudah sangat menyakitkan ya, dibuka, dikorek gitu. Tapi pada beberapa orang itu menolak seperti itu, selama masih bisa ditahan, kita bisa menggunakan obat-obatan. Oke, jadi hindari dulu makanan yang menyebabkan ini yang numpuk, ya, kristal asam uratnya numpuk, dan bantu proses pembuangannya. Itu kata kuncinya. Oke. Nah, sampailah kita ke daftar makanan atau pantangan asam urat. Saya mau coba ambil listnya. Saya ambil list ini 30 aja makanannya. Biasanya dari berbagai sumber itu listnya plus minus gambarnya sama. Anda bisa cari di mana aja, kira-kiranya sama. Jadi justru ada yang menarik nih, 2 yang teratas itu coklat dan kopi. Jadi para penderita asam urat itu sebaiknya tidak mengkonsumsi coklat dan kopi dulu ya, karena ini kadar purinnya cukup tinggi. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi coklat dan kopi dihindari dulu. Nah, nanti kalau misalnya asam uratnya sudah kembali normal, boleh dicoba. Cuman dengan catatan, kata kuncinya gini, mungkin yang menjadi tertuduh utamanya bukan semata-mata coklat dan kopinya, tapi gula di dalam coklat dan gula di dalam kopi. Oke. Nah, Anda nanti boleh di stop dulu, kemudian nanti Anda dilebarin. Anda bisa lihat sebetulnya daftar makanan ini itu saya coba ambil 30 aja ya. Ntar kalau diterusin kepanjangan. Jadi di sini kebanyakan adalah organ jeroan yang paling tinggi purin ya. Organ jeroan, sayur-sayuran hijau. Saya bikin garis besarnya aja ya. Organ jeroan, sayur-sayuran hijau, dan ikan-ikanan serta makanan laut. Jadi untuk sementara Anda sebaiknya tidak dulu makanan yang dipantang ini. Betul-betul mungkin seperti vegetarian lah, tapi untuk sementara aja ya. Setelah kembali normal, kata kuncinya adalah menurut saya adalah hindari gula, goreng, dan air putihnya cukup. Dengan demikian proses penumpukan asam urat bisa kita hindari. Jadi inilah daftarnya. Ya, kalau misalnya Anda apalin kebanyakan nanti tuh ya, tapi paling nggak keyword aja atau kata kunci, ikan-ikanan hindari dulu, kemudian jeroan hindari dulu. Kalau toh nanti mau makan daging ayam, unggas-unggasan boleh ya. Nanti kalau udah nggak sakit, boleh Anda coba makan ayam-ayaman ya. Putih telur juga boleh Anda makan. Nah, sehingga nanti ya masa nggak makan protein sama sekali. Tapi intinya ketika Anda sudah menjalankan pola hidup sehat, kadar asam uratnya turun, jangan dinaikin lagi. Salah satunya menurut saya adalah, sekali lagi saya ingatkan, gula atau makanan yang mengandung gula. Itu sebabnya juga saya minta Anda hindari minuman beralkohol, termasuk bir, ya, tuak, wine, cap tikus, ya, minuman seperti itu. Saya minta Anda hindari dulu, ya. Saya nggak melarang, karena mungkin aja itu ada hubungannya dengan budaya Anda dimanapun Anda berada ya. Tapi saya kira itu sementara dihindari dulu ya. Orang dari Tapanuli barangkali kalau banyak orang yang sudah terbiasa dengan tuak, kalau nggak minum tuak rasanya nggak enak. Tapi kalau gara-gara itu salah satunya Anda punya asam urat, ya jangan dikonsumsi dulu. Kalau nggak ntar makin sakit dia. Oke, jadi itu. Kemudian juga minuman dalam kemasan, baik minuman botol atau minuman saset, yang kadar gulanya tinggi itu jangan. Kemudian selai juga yang banyak gulanya hindari dulu ya. Kalau Anda mau manis pakai gula aren saja. Saya sarankan gula aren saja. Dan saya tidak terlalu sarankan madu dulu ya, karena pada beberapa orang dikasih madu asam uratnya naik juga. Ya, saya curiga apakah memang madunya atau ada gula di dalam madu. Nah, tapi coba aja Anda melakukan tes dan ukur ya.
Itu saran saya, makanan-makanan yang Anda hindari. Kemudian juga kalau bisa cara masaknya jangan digoreng ya, jangan digoreng. Enak boleh tapi jangan digoreng. Jadi Anda sudah punya listnya. Kalau mau cari daftarnya atau listnya itu bisa banyak sekali di Mbah Google, banyak kok ya. Berbagai rumah sakit mengeluarkan, para ahli gizi mengeluarkan, dan saya kira isinya plus minus sama. Anda bisa konsultasi sama ahli gizi atau dokter gizi dimanapun Anda berada kalau memang pengen lebih detail soal asam urat ini. Nah, terakhir tentu apa yang bisa kita konsumsi untuk membantu menurunkan asam urat secara alami. Nah, ini dia barangnya ya. Jadi kata kuncinya adalah pada buah-buahan ya, dan beberapa diantaranya lemon, jeruk, kemudian buah-buahan lain juga. Dan lucunya mereka ini banyak sekali vitamin C-nya. Kalau bisa, ya bisa, karena sifatnya itu memang berbeda. Bahkan vitamin C pada jeruk ikut membantu menghancurkan dan mengangkat asam urat untuk bisa dikeluarkan dari sendi-sendi tubuh kita. Nah, kemudian juga ntar sumber karbohidrat utamanya kita bisa menggunakan kacang-kacangan, biji-bijian, gandum ya, itu nggak apa-apa, roti nggak apa-apa, asal hati-hati dengan adanya gula di dalam makanan tersebut. Telur boleh, susu boleh ya. Kemudian nanti kalau sudah terbantu asam uratnya, Anda boleh mencoba makan ayam, tapi nggak usah sering-sering. Dan saya sarankan untuk tidak digoreng. Kalau mau masak mungkin hanya dengan numis saja, dengan minyak-minyak yang sehat seperti minyak zaitun atau minyak VCO, tapi tentu tidak dengan panas tinggi ya. Nah, jika Anda membutuhkan obat-obatan, nanti Anda bisa datang ke dokter Anda. Beberapa obat yang sering diresepkan adalah allopurinol dan probenecid. Allopurinol untuk membantu menghambat pembentukan asam urat, dan kalau golongan probenecid adalah untuk membantu membuang asam urat yang ada di dalam tubuh. Nah, nanti kita bahas dalam obat-obatan untuk asam urat. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kenapa? Karena kalau berbicara obat-obatan kita butuh satu video khusus, dan saya ingatkan juga Anda jangan coba-coba mengkonsumsi obat-obatan ini tanpa konsultasi sama dokter, karena obat-obatan ini punya efek samping yang cukup keras, dan karena itu dosis dan takarannya memang harus diatur sama dokter, kapan harus berhenti dan lain sebagainya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Anda sehat, Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati melindungi Anda, menyindir Anda wajahnya, memberi Anda kasih karunia. Semoga Anda sehat selalu.